軍士たちはどうだ。武器を捨てるぞ。Melihat anggota partinya yang terbantai, Kim Chol yang ketakutan segera melarikan diri dari kepungan para LVS itu, sementara para LVS itu hanya dia menyaksikan Kim Chul yang melarikan diri dengan ekspresi dingin. Kim Chol menyalahkan dirinya kalau itu disebabkan oleh dirinya karena kedinginan dan kelaparan karena belum memakan apapun selama berhari-hari, itu sebabnya dia kalah. Begitulah dalam benaknya yang merasa superior dengan kekuatan yang dimilikinya. Saat Kim Chul berjalan di hutan, dia berpikir mengapa tidak ada satupun monster yang terlihat, namun kemudian dia melihat banyak mayat beruang es yang tergeletak dan mengira kalau party Jinwo yang melakukannya. Namun dia segera menghilangkan pikiran itu karena menurutnya party Jinwo tak memiliki kemampuan yang cukup. Dia pun menyalahkan semua adalah perbuatan Hyaki. Sementara di luar gate, Baek Yun-ho dan Hwang Dong-su berseteru. Bahkan dengan orangnya saja membuat ketuaan dan asistennya merasakan kekuatan yang dahsyat dari kedua orang es-rang itu. Dan saat kekuatan mereka akan bertabrakan, tiba-tiba Wu Jinchul menahan mereka berdua. Hwang Dong-su memujinya karena bisa menahan serangan darinya dan Baek Yeon-ho. Namun Wu Jinchul merendah dan berkata, jika kalian tidak menahan serangan kalian, tanganku bisa hancur, dengan ekspresi keren. Wu Jinchul berkata lagi kalau dia sempat mencurigai Sung Jinwo telah mengalami kebangkitan ganda. Namun setelah kekuatannya diuji dia yakin kalau Jinwo masihlah seorang hunter rank 8. Hwang Dong-su tersenyum dan masih kekeh menyalahkan Jinwo atas kematian kakaknya dan berkata kalau semua yang dikatakan oleh Wu Jinchul hanyalah sebuah alasan. Hwang Dong-su kemudian memutuskan untuk pergi dari sana dan meninggalkan mereka berdua dan berkata kalau dia tak bersemangat lagi dan ingin pergi tidur saja. Ketuan bergumam kalau dialah yang paling mengetahui masalah kemampuan Sung Jinwo, dan dia yakin kalau Sung Jinwo akan kembali dengan selamat. Parti Sung Jinwo bersenang-senang karena mereka tak perlu kedinginan dan kelaparan, dan saat Kim Chul datang dirinya bingung karena tak menyangka parti dari rang bawah itu masih hidup dan bahkan terlihat bersenang-senang. Hal itu membuat Kim Chul menjadi emosi karena tak bisa memikirkan bagaimana bisa parti rang rendahan bertahan hidup. Dia bergumam kalau saja memiliki pakajian hangat dan makanan itu maka dirinya bisa menang melawan para Hyaki dengan mudah. Begitulah pikir Kim Chul. Dasar brengsek, teriak Kim Chul membuat kegaduhan di sana. Dia mengoceh tentang bagaimana parti rendahan itu memiliki pakaian hangat dan makanan yang tersedia. Parti Jinwo mencoba menjelaskan namun Kim Chul tak mendengarkan dan hanya membenarkan apa yang dipikirannya. Siapa yang menyembunyikan ini? Kim Chul masih percaya kalau mereka menyembunyikan persediaan ini dan membuat teman-teman yang lainnya mati. Kim Chul berniat untuk mengelewarkan pedangnya, dan dia menuduh Hejin sebagai pelaku dari semua ini. Kim Chul menghitung sampai 3, menyuruh pelaku yang menyembunyikan persediaan menurut pikirannya untuk keluar. Namun setelah Kim Chul menghitung 3, Jinwo muncul mengatakan 4 sambil menepul kepala Kim Chul dan tersungkur di salju hingga terlempar cukup jauh. Memang siapa yang membiarkan teman-temannya mati? Kau aja dateng-dateng udah jadi beban, kata Jinwo dengan kalemnya. Sung Jinwo merasakan energi yang sangat kuat, dan Jinwo pun menyuruh mereka yang bersembunyi untuk keluar. Mbak Hejin yang ketakutan berkata, itu kan Sung Jinwo. Jinwo juga berkata, energi yang sangat mengerikan. Yang benar saja. Lalu bosnya muncul, dan jumlah mereka lebih dari 2. Bos LVS itu berkata, memang cuma ada satu orang hebat di antara para sampah ini. Sung Jinwo membalas perkataan bos LVS itu, apa kau menyebut kami sampah? Bos terlihat bingung dan bertanya pada Jinwo, kau bisa berbicara bahasa kami? Jinwo pun kaget dengan dirinya sendiri yang bisa memahami bahasa monster, dan dia berkata bahwa ini adalah salah satu efek dari sistemnya. Bos LVS itu memuji Jinwo karena bisa memahami bahasa monster. Kini, bos itu memperkenalkan prajuritnya yang kuat. Prajurit LVS itu nyengir seperti meremehkan Jinwo, namun tiba-tiba kepala prajurit LVS itu hilang entah kemana. Ternyata, Sung Jinwo bergerak sangat cepat sembari menebas kepala prajurit itu. Mendengar bos itu banyak omong, Sung Jinwo berkata, bacot. Bos itu diam sejenak lalu nyengir sambil berkata, kau memang menarik. Jinwo mencoba menyerang bos itu dengan one hit, namun bos itu berhasil menangkis serangan Jinwo dengan mudah. Jinwo pun berkata, ternyata dia tidak mau menyerahkan hidupnya dengan mudah.
Bos itu berkata bahwa dirinya punya sebuah penawaran dan itu tidak akan merugikan Jinwo. Tapi sebelum mengatakan penawarannya, bos itu bertanya pada Jinwo, meski kau bukan manusia, kenapa kau berada di sisi manusia? Jinwo terlihat bingung dengan pertanyaan itu. Melihat Jinwo kebingungan, bos Elves itu menjelaskan bahwa di kepalanya ada suara yang terus-menerus menyuruhnya untuk membunuh manusia. Namun, saat berhadapan dengan Jinwo, tiba-tiba suara itu menghilang. Mendengar penjelasan bos Elves, Jinwo berkata dalam hati, suara yang menyuruh mereka membunuh manusia. Apa itu sama dengan perintah sistem? Kalau suara itu tidak berlaku bagiku, ini pasti karena aku sudah menjadi player yang berasal dari sistem. Bos Elves itu melanjutkan, mengatakan bahwa tidak perlu ada pertarungan, dan ia juga tidak mau ada korban sia-sia di pihaknya. Namun, ada syarat, teman-teman Sung Jinwo harus dikorbankan. Dengan begitu, nyawa Jinwo akan diampuni oleh bos Elves itu. Setelah mendengar ocehan bos, Jinwo malah bertanya, siapa sebenarnya kalian? Dari mana asal kalian? Dan kenapa mencoba membunuh manusia? Bos Elves itu menjawab, kami itu adalah. Namun, saat bos Elves itu hendak menjawab, ia tiba-tiba nge-glitch seperti sistem yang error. Setelah terjadi glitch, bos Elves itu malah mengulangi perkataannya bahwa tidak perlu ada pertarungan dan meminta Jinwo untuk menyerahkan teman-temannya agar nyawanya terselamatkan. Sung Jinwo, yang melihat bos itu nge-glitch, berkata, apa itu barusan? Apa dia mengabaikan pertanyaanku? Bos Elves itu kemudian kembali menanya Jinwo mengenai tawarannya. Bagaimana? Apa kau setuju dengan penawaran kami? Jinwo membalas, aku menolak. Mendengar Jinwo menolak tawarannya, bos itu Elves itu berkata kembali, apa kau berencana bertarung denganku dan pasukanku? Apa kau pikir bisa bertahan melawan jumlah kami sendirian? Jinwo menjawab, jumlah? Apa maksudmu jumlah? Terlihat pasukan bayangan telah muncul di permukaan. Bak Hejin yang melihat monster hitam tiba-tiba muncul berkata, apa ini? Monster? Banyak monster tiba-tiba muncul. Bak Hejin melongo melihat pasukan bayangan tiba-tiba muncul di hadapannya. Rekannya pun berprasangka, apa Jinwo itu manusia jadi-jadian? Bos Elves yang melihat Jinwo memiliki prajurit bayangan sebanyak itu berkata, sungguh trik murahan. Jinwo membalas, apa ini trik murahan? Dan pasukan bayangan mulai menggempur pasukan Ice Elf. Bak Hejin, yang menggandeng Han Song-i, meminta teman-temannya untuk menjauhi medan pertempuran karena ini bukanlah pertarungan biasa. Sung Jinwo berkata bahwa bos Elves itu bukan hanya menggertak. Meski Jinwo memiliki keuntungan dalam jumlah, ia menyadari dirinya tidak bisa membuat pasukannya bertahan lama. Prajurit bayangan memang abadi, tetapi jumlahnya akan terus berkurang jika pasukan Ice Elf terus-menerus menghancurkan mereka. Semenjak Jinwo telah membuat pasukannya naik level, seharusnya pasukannya bisa mengurus para elf ini. Tetapi masalah utamanya adalah bos Ice Elf. Jinwo pun mengakui bahwa bos elf itu lebih kuat darinya. Jinwo juga berkata, kalaupun aku mengeluarkan Igris, aku pasti akan tetap kesulitan. Melihat peperangan yang tidak menguntungkan di pihaknya, Jinwo berkata, prajurit biasa tidak akan bisa melakukannya. Melihat Kim Chol yang tidak sadarkan diri, Jinwo berkata lagi, aku butuh prajurit yang lebih kuat. Terlihat bos elf mengakui kehebatan Sung Jinwo, dan bos itu memperkenalkan dirinya, namaku Baruka, dan kau. Sung Jinwo. Jinwo berlari menerjang Baruka sembari melemparkan pedang ke arah Kim Chol. Menggunakan kakinya, Jinwo melompat dan melakukan serangan vertikal, tetapi Baruka berhasil menghindarinya dengan mudah. Melihat pedang Jinwo berada di dekat kakinya, Baruka berusaha menahan pedang itu dengan kakinya. Namun, Jinwo dengan cepat mengembalikan pedangnya ke inventory dan langsung menghunuskan pedang di tangan sebelah ke arah Baruka. Lagi-lagi, Baruka dengan mudahnya menangkis serangan Jinwo. Tapi Jinwo masih belum kehabisan akal. Dengan pedang di tangan kirinya, Jinwo langsung mengarahkan serangan ke leher Baruka. Namun, lagi dan lagi, serangan Jinwo berhasil ditahan. Baruka bahkan menendang Jinwo hingga terlempar.
Melihat lawannya cukup kuat, Baruka berkata, "Sudah lama sekali aku tidak sesenang ini." Terdengar suara gemuruh di atas langit. Tiba-tiba, prajurit mage bayangan Jinwo berhasil mendaratkan bola api besar ke arah Baruka. Sung Jinwo terlihat sedikit lega melihat Baruka terkena serangan itu. Di sisi lain, Kim Chol terlihat sadar dari pingsannya. Kim Chol berkata, "Suara tadi itu pasti Sung Jinwo, brengsek." Melihat pedang ada di dekatnya, Kim Chol langsung memukuknya dengan niat menghabisi Sung Jinwo secepatnya. Sementara itu, kobaran api yang mengenai Baruka masih menyala-nyala. Tapi Sung Jinwo berkata, "Tidak mungkin bagimu mati hanya karena serangan itu. Berhenti buang-buang waktu. Keluarlah, bayangan." Dari dalam kobaran api, muncul Baruka yang kembali tanpa luka sedikit pun. Baruka, yang keluar dari api, tampak tidak sabar untuk menghabisi Sung Jinwo. Namun, Sung Jinwo tetap santai menunggu serangan dari Baruka. Di sisi lain, Bak Hejin berteriak, "Sung Jinwo!" Saat itu terlihat Kim Chol, dengan penuh dendam, mengarahkan pedangnya ke leher Sung Jinwo. Posisi Sung Jinwo benar-benar tidak menguntungkan, maju kena, mundur kena. Baruka pun berkata, "Sepertinya bukan cuma aku yang mengincar kepalamu." Tiba-tiba, Baruka tampak terkejut, dan Sung Jinwo berkata, "Kim Chol seperti yang aku prediksi." Igris. Us. Igris muncul tepat di belakang Sung Jinwo. Makcrot. Igris menusuk Kim Chol dan bersiap menjadikannya sate gulai. Darah pun muncrat dari mulut Kim Chol. Kim Chol yang tertusuk hanya bisa menatap Sung Jinwo dari atas. Jinwo pun berkata, "Sejak awal, aku sudah menduga hal ini." Jinwo menatap ke arah Kim Chol. Kim Chol, yang sekarat, hanya bisa berkata, "Sialan." Melihat Kim Chol telah binasa, Sung Jinwo mengucapkan mantranya, "Bangkitlah." Baruka, yang melihat Sung Jinwo berada di balik jubah Igris, berkata, "Tidak ada gunanya kau bersembunyi." Melihat tuannya dalam ancaman, Igris langsung menebas Baruka. Namun, Baruka dengan mudah menghindari serangan Igris dan melihat Jinwo berada di balik jubah Igris. Tak lama kemudian, Kim Chol yang telah dibangkitkan terlihat berdiri, kini bernama Iron. Baruka, yang merasa diabaikan oleh Sung Jinwo, cukup kesal dan berkata, "Apa kau pikir satu pasukan barumu itu bisa menghentikanku?" Jinwo menjawab, "Tentu saja tidak." Iron langsung menggunakan skill Taunt Temporary. Baruka pun terprovokasi oleh skill Iron dan menjadi semakin kesal. Ia langsung memutuskan untuk menghabisi Iron terlebih dahulu. Iron, dengan kekuatannya, mampu menahan dagger milik Baruka. Saat Baruka melompat ke belakang untuk menyerang lagi, ia berkata, "Prajurit lemah ini tidak sebanding denganku." Namun, dengan cepat, Igris dan Jinwo langsung membackup Iron. Han Song, yang melihat pertempuran gila itu dengan matanya sendiri, bertanya kepada Mbak Hejin, "Nona Hejin, apa semua hunter bertarung seperti itu?" Mbak Hejin menjawab, "Kalau semua hunter bertarung seperti itu, aku tidak akan pernah mendapatkan lisensi." Han Song I kemudian berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini sebelumnya. Di medan pertempuran, Igris melompat dan menghunuskan pedangnya ke arah Baruka. Baruka mulai kesulitan menghadapi kombinasi Jinwo, Igris, dan Iron. Macraat. Jinwo berhasil menusukkan daggernya ke tubuh Baruka. Namun, melihat serangannya tidak mengenai titik vital, Jinwo berkata, dia mampu menghindari serangan vital dalam situasi seperti ini. Setelah berhasil melukai Baruka, Jinwo langsung menjauh untuk menciptakan jarak. Terlihat efek dagger yang diterima Baruka telah dibatalkan karena kekuatan Baruka yang terlalu besar. Baruka yang terluka berkata, "Kau sampah lumayan tangguh juga." Jinwo membalas perkataan Baruka, "Kau tidak dalam posisi yang seharusnya mengatakan hal semacam itu. Bagaimana kalau kau lihat sekitarmu?" Terlihat semua pasukan Baruka telah dibinasakan oleh prajurit bayangan. Baruka yang marah besar berkata, "Kau brengsek. Semua prajuritmu pasti akan menghilang kalau aku menyingkirkanmu dulu." Baruka yang murka langsung melesat untuk menyerang Sung Jinwo.
Jinwo pun bersiap melempar dagernya. Us! Dagger dilemparkan ke arah Baruka. Baruka, yang melihat Jinwo melempar dagger, berkata, "Sampai-sampai kau melempar senjatamu?" Namun, dengan skill Dominatores Touch, Jinwo mempercepat laju daggernya. Matar! Dagger itu menghantam Baruka, membuatnya hancur lebur seperti kerupuk. Baruka, yang sedang murka, tidak menyadari kehadiran Iron. Iron langsung merangkul Baruka dengan penuh kasih sayang. Matar! Lagi-lagi, mage bayangan menghujani Baruka dengan bola api. Meskipun tubuhnya compang-camping, Baruka masih selamat dari serangan dahsyat itu. Baruka, yang kesal, berkata, "Kalian brengsek. Akan kubunuh kalian semua." Tanpa disadari, Jinwo dengan gesit menusukkan dagernya ke titik vital Baruka. Jinwo pun berkata, "Lihat, sepertinya ini sudah berakhir." Sambil menggenggam tangan Jinwo, Baruka berkata, "Kau pikir siapa yang kau hadapi ini?" Baruka terlihat menyadari ada ancaman di belakangnya. Namun, ia tidak sempat merespons ancaman itu dan Matar! Iron menghantam tubuhnya dengan serangan telak. Baruka tersungkur ke tanah. Jinwo berkata, "Aku sudah bilang, kan? Ini sudah berakhir." Jinwo merasa sangat lega karena peperangan ini akhirnya usai. Bos Dumeon telah dikalahkan, dan level Jinwo pun meningkat. Di sisi lain, Iron masih terus menghantam tubuh Baruka dengan semangat tinggi, seolah-olah sedang menyiapkan menu Baruka geprek. Jinwo menyuruh Iron untuk berhenti sambil berkata dalam hati, meski dia sudah jadi prajurit bayangan, kedunguannya tetap tidak hilang. Menatap rekannya, Jinwo hanya bisa menghela napas melihat Iron yang bersorak-sorai dengan tingkahnya yang tidak jelas. Terlihat portal telah terbuka kembali. Semua orang di sana merasa senang karena akhirnya mereka bisa pulang dengan selamat. Namun, sebelum meninggalkan Dungeon, Jinwo menatap mayat Baruka dan berencana untuk menjadikannya prajurit bayangan. Ketuaan mengatakan bahwa sudah 1 minggu berlalu di dalam Dungeon. Ketuaan meminta Baek Yeon-ho untuk pulang duluan dan membiarkan dirinya dan tim berjaga di sekitar gate. Diminta pulang oleh ketuaan, Baek Yeon-ho mengatakan, "Aku akan menunggu sampai pagi," karena Yeon-ho masih mengkhawatirkan keadaan anggotanya yang berada di dalam gate. Namun, tiba-tiba Red Gate itu terbuka, dan terlihat orang-orang mulai keluar dari sana. Di antara orang-orang yang keluar dari gate, Baek Yeon-ho berharap Kim Chol ada di salah satunya. Terlihat 3 hunter dari White Tiger keluar terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Sung Jinwo dan Han Songi. Ketuaan, yang melihat Jinwo keluar dari gate, tampak sangat bersemangat setelah melihat Dungeon tersebut lenyap. Baek Yeon-ho berkata, "Cuma hunter yang rang rendah saja yang selamat. Tidak ada rang A atau bahkan satu pun rang B. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana?" Saat Jinwo dan Han Songi hendak meninggalkan tempat itu, Baek Yeon-ho memegang pundak Jinwo sambil berkata, "Tunggu, ayo kita bicara sebentar." Jinwo membuang tangan Baek Yeon-ho dari pundaknya sambil berkata, "Saat ini aku lelah. Kalau ada yang kau inginkan, tanyakan saja kepada anggota guild ini." Baek Yeon-ho, yang diperlakukan seperti itu oleh Sung Jinwo, marah dan langsung menggenggam erat pundak Jinwo sambil berkata, "Ini bukan permintaan, tapi perintah. Aku adalah master dari White Tiger Guild. Bisa dibilang ini juga ancaman. Kami sudah kehilangan anggota karena kejadian ini. Sebagai Guild Master, bukankah aku berhak bertanya?" Jinwo merespons perkataan Baek Yeon-ho dengan santai, "Apa urusanku?" Dengan penuh kesal, Jinwo melanjutkan, "Aku sudah menyelamatkan 3 orang. Kalau kau seorang Guild Master, seharusnya kau berterima kasih padaku dulu." Karena situasi semakin memanas, Baek Yeon-ho menurunkan egonya dan meminta maaf kepada Sung Jinwo. Jinwo pun pergi meninggalkan tempat itu bersama Han Songi. Setelah dicuekin oleh Jinwo, Baek Yeon-ho bertanya kepada Mbah Hejin, apakah dia Sung Jinwo, dan kenapa dia terlihat begitu kesal? Mbak Hejin menjawab, "Aku juga tidak tahu." Setelah dia mengalahkan bos, dia mengucapkan sesuatu 3 kali di depan mayat bos itu. Namun, sebelum Mbak Hejin menyelesaikan penjelasannya,
Ketuaan memotong pembicaraannya dan berkata, Sung Jinwoo sebenarnya adalah orang baik, dan mungkin saja tadi dia hanya sedang lelah. Baek Yeon-ho merasa heran. Kenapa dia begitu percaya diri menghadapiku? Bahkan jika aku bertarung melawannya, bisa-bisa aku kehilangan lenganku, pikir Baek Yeon-ho. Setelah memikirkan hal tersebut, Baek Yeon-ho menyuruh ketuaan untuk segera merekrut Sung Jinwoo. Mendengar dirinya disuruh merekrut Jinwoo, ketuaan tersenyum dan berkata, penilaianku tentang Sung Jinwoo tidaklah salah. Kita beralih ke Sung Jinwoo yang sedang dalam perjalanan pulang. Di sini, kita mengetahui alasan mengapa Jinwoo begitu kesal. Jinwoo kesal karena dirinya gagal menjadikan Baruka sebagai pasukan bayangannya. Jinwoo terus bertanya-tanya, apakah karena Baruka terlalu kuat sehingga aku tidak bisa mengekstrak bayangannya? Namun, sebagai gantinya, Jinwoo mendapatkan dagger milik Baruka yang memiliki status sangat luar biasa. Terlihat Jinwoo telah sampai di apartemen Han Song-hee. Han Song-hee berterima kasih kepada Jinwoo dan mengatakan bahwa dirinya akan menemui Jinwoo lagi di lain hari. Jinwoo yang seminggu dalam Dungeon tidak sadar bahwa hari telah berganti tepat pukul 4 pagi yang dimana hari ini ada jadwal raid bersama Jinho. Kita beralih ke pagi hari yang cerah, di mana Jinho sudah datang untuk menjemput Jinwoo. Melihat Jinho sudah berada di depan apartemennya, Jinwoo berkata, kau naik taksi dengan pakaian itu? Padahal aku berencana menjemputmu. Jinho membalas, Hyungmin kan yang membantuku, jadi aku yang seharusnya menjemput. Ayo berangkat, Hyungmin. Hyungmin berarti kakak atau senior yang dihormati. Namun, sebelum menuju ke tempat tujuan, Jinho mengajak Jinho untuk belok dulu karena ingin menjemput seseorang. Jinho yang bingung bertanya, menjemput siapa? Hyungmin? Jinho menjawab sambil menelepon, tunggu sebentar, dia sudah ada di depan. Tak lama kemudian, Han Song-hee keluar dan menghampiri mereka. Jinho yang melihat Han Song-hee berkata dengan bingung, Han Song-hee itu maksudmu? Kau saling mengenal dengannya? Bagaimana kau tahu nomornya dan bisa bicara begitu akrab? Jinho lalu bertanya lagi, Hyungmin, apa aku harus mulai memanggil Song-hee dengan sebutan Nunim sekarang? Dia adalah seorang kakak yang cantik, kan? Saat Han Song-hee mendekat, terlihat dia memang sangat cantik, membuat suasana menjadi canggung tapi hangat. Han Song-hee memasuki mobil sambil menyapa Jinho dengan ramah. Jinho terlihat sangat tercengang melihat betapa dekat hubungan Jinho dan Han Song-hee. Jinho dan Han Song-hee pun mulai bercakap-cakap. Apa kau bisa tidur semalam? Tanya Jinho. Aku tidak bisa tidur, jawab Han Song-hee. Kau pasti lelah. Coba istirahat lagi di mobil, saran Jinho. Kalau opa sendiri bagaimana? Tanya Han Song-hee balik. Aku cuma tidur sebentar. Aku sampai rumah sekitar jam 4 pagi, jawab Jinho santai. Mendengar pembicaraan mereka, Jinho terkejut dan berpikir dalam hati, tidak bisa tidur? Lelah? Dia sampai rumah jam 4 pagi. Dan dia bilang hanya teman adiknya? Tidak tahan lagi, Jinho pun berkata pada Jinho, Hyungmin, Han Song-hee itu masih gadis kecil, tahu? Namun Jinho seperti orang bodoh yang tidak mengerti maksud dari Jinho. Akhirnya Jinho pasrah dan tak ingin berpikir yang tidak-tidak tentang Jinho. Jinho menyuruh Jinho untuk segera saja melanjutkan perjalanan agar cepat sampai.